guys, welcome back to our vlog. Halo, Hai Arshila. good morning. Kali ini kita akan ngevlog di rumah aja, masak-masak. Tapi masaknya itu based on resepnya ChatGPT. Sebenarnya kalau kita tanya resep tuh mereka dari mana sih gitu. Nah katanya ada yang berdasarkan dari website, ada juga dari mereka yang sendiri dari hasil training. Sama aja sebenarnya kan, hasil training juga. Ya, lo lagi. Nah itu dia. Biasanya itu aku masak tuh dari resep-resep di TikTok. Tapi kali ini aku mau ngambil resep itu dari ChatGPT karena kayak unik gitu. Kalau dari ChatGPT kan misalnya kita ada bahan A atau nggak ada bahan B, kita bisa tanyakan kayak aku nggak ada bahan B, bisa gantinya apa. Nah di ChatGPT itu lebih enak ternyata sekarang kalau mau masak seperti itu sih. Untuk kali ini aku mau masak spaghetti creamy Alfredo ala ChatGPT, yang dia mungkin ambil juga dari website, something like that lah ya. Pokoknya dari ChatGPT. Sebenarnya aku tuh udah pernah buat ini, cuman bedanya itu aku pakai ayam potong dan harus dimarinasi lagi. Tapi kali ini karena aku ada beli ini tinggal di air fryer aja, jadi nggak usah dimarinasi lagi. Jadi kali ini aku mau cobain pakai ini. Bang Farin suka, katanya dia sangat suka dengan spaghetti creamy-nya dan ayamnya itu pas banget. Tapi aku coba pakai ini kayaknya lebih enak karena ini crispy. Nanti kita taruh di atasnya kayak gitu. Jadi ayo kita cobain. Ini aku mau siapin dulu. Ini kayak baking paper untuk air fryer sih. Kita mau air fryer dulu si ayamnya. Kasian lah ayamnya. Kenapa sih? Kan di air fryer. Okay, I'm fine. Kincana. Gak usah apa lagi nih, kayak gini. Ayamnya kita fryer dulu. Kita dulu 15 menit. Kita pakai dulu si apronnya, biar baju kita tuh nggak kena ya sama makanannya nanti dan nggak bau sih sebenarnya. Jadi bahan-bahannya tuh sebenarnya cukup simple, yaitu ada spaghetti, jamur, keju, tepung, susu, butter, garam, lada, dan ini bawang, ini olive oil. Ini sebenarnya optional sih, cabai kering gitu, cabai bubuk sama Italian herbs gitu. Jadi ini tuh kayak di mix, dalamnya tuh banyak, ada bermacam-macam. Kita rebus spaghettinya. Nah untuk rebus si spaghetti tuh aku suka pakai, aku tahu kalau ini tuh diperbolehkan atau tidak, soalnya si olive oil ini nggak boleh kena suhu yang terlalu panas gitu. Tapi aku suka, aku masukin ini sedikit di dalam rebusan spagettinya. Pakai garam juga sedikit. Udah cuci tangannya by the way. Aku suka dipotong juga dua. Karena aku males nunggu dia matang sepenuhnya gitu loh. Kita membuat untuk membuat bumbu sausnya. 7 menit lagi bang, meeting lagi. Jadi gimana dong? Ini adalah kehektikan kita sehari-hari di rumah. Aku mau masak dan Bang Farin kan dia kerja ya, WFH. Jadi meeting, jadi karena Arsila agak bingung kita yang jaga siapa gitu. Kalau Arsila tidur sih ya nggak masalah. Nah jadi aku baru aja beli alat untuk si pemotong ini bawang. Ini kita coba ya. Ini sih bisa. Lo bisa lagi? Nggak tahu nih. Yang kemarin kita beli €1 itu, kok nggak hancur? Coba sini. Coba. Oh, hancur sih, tapi jelek ya. Nggak berfungsi. Ternyata kayaknya berfungsi loh kemarin. Semua hal kayak gitu lah kan berfungsi sama. Kemarin soalnya sama si Aci masak, si Aci pakai kayak gini tuh bisa. Harus mahal berarti. Sudah yang mahal. Emang Aci mahal belinya Aci? Coba. Oke. Udah deh. Kita cincang manual aja. Berhasil. Dia tidur. Oke, karena kita udah tidurin Arsila, jadi kita akan lanjut. Emang seribet itu guys, karena Bang Farin kan harus kerja dan kita harus makan juga gitu. Biasanya sih Arsila jam makan siang ini dia selalu tidur, jadi kita bisa melakukan aktivitas kita. Tapi yang simak tadi jelek banget, jadi aku harus cincang. Jadi tadi yang udah kita potong jamurnya ini tuh kira-kira 180 atau 200 graman. Bawang putihnya udah dicincang juga, ini 4 jadinya. Kalau di ChatGPT sih nyaraninnya 3 dan 100 gram jamur. Cuma aku sering memodifikasi
variasi gitu, jadi kayak sesuai selera aja gitu mana enaknya. Sekarang kita mau buat si sausnya. Kita panasin dulu wajannya, terus kita masukin aja si butternya. Berapa banyak terserah. Oke, kita masukin. By the way, lupa aku pakai si tepung karena aku lagi nggak ada heavy cream gitu, nggak ada cream, jadi aku pakai tepung dan susu. Itu aku tanya ke ChatGPT kayak, aku nggak punya heavy cream, aku lupa beli, jadi harus gimana? Terus kata dia bisa pakai tepung dan susu gitu kan. Nah pas aku coba kemarin tuh ternyata enak banget, jadi udah aku pakai lagi tepung dan susu. Butternya kita lelehin dulu, terus ini kita masukin aja. Dan by the way itu aku kayak bukan mau ngasih resep baru karena ini udah resep lama gitu kan, dan dari ChatGPT lagi. Aku kayak cuma menunjukin ke kalian betapa simpelnya sekarang tuh apa-apa tuh pakai ChatGPT. I love ChatGPT gitu. Apa kita tanya aja ke AI. Sebenarnya dari dulu sih kalau misalnya kerjaan atau apapun dulu aku selalu pakai AI karena lebih mudah kan. Buat apa kita mikir sendiri, karena dengan ada AI kayak kita bisa brainstorming, bisa apapun itu di situ. Dan sekarang kepake banget untuk aku memasak dan belanja. Kemarin aku juga buat siomay Bandung gitu, kayak di sini tuh jarang ada labu siam, jadi pakai apa? Nah katanya itu bisa pakai zucchini atau wortel ya kalau nggak salah, biar teksturnya tuh sama. By the way ini aku juga taruh di sini air dari bekas rebusan spaghetti karena in case nanti kekentalan itu aku bisa pakai air rebusannya. Kita masukin juga si jamur. Biasanya kita biarin dulu sih sampai benar-benar layu si jamurnya. Nanti kita masukin 1 sendok tepung. Kata ChatGPT 1 sendok, tapi biasa aku lebih karena tergantung kan mau kentalnya gimana. Kita masukin, terus itu harus diaduk-aduk jangan sampai dia gumpal gitu loh. Jadi ini aku udah masukin susunya, dan ini aku pakai cheese dan cheddar karena aku mau lebih creamy. Kalau misalnya kalian ada heavy cream gitu, ini nggak perlu lagi deh kayak pakai cheddar gini. Masukin dulu ladanya, terus garam. Dan by the way, spaghettinya itu kita diemin. Aku biasa sih langsung aku pakai air dingin lagi sih spaghettinya, karena aku takut nanti tuh kematangan jadi teksturnya tuh kayak terlalu lembek, gak enak. Untuk ngehentiin proses masaknya tuh aku langsung pakai air dingin, terus aku langsung buang dan aku diemin dulu. Terus akhirnya tinggal udah dicampur aja, tapi campurnya itu di piring ya, karena kalau misalnya itu spaghettinya langsung campur ke sausnya di sini, aku takut nanti nggak enak gitu tekstur spaghettinya. Keju, koreksi rasa dulu. Karena Bang Farin tuh sangat suka garam sih, tapi nggak yang terlalu asin gitu ya. Maksudnya Bang Farin tuh suka dia agak-agak asin, tapi nggak terlalu asin. Tapi bagi aku tuh asin, gurih lah, lebih ke gurih. Yummy. Pas rebusan spaghetti tadi. Jadi deh sausnya. Ada yang udah bangun. Pas sekali mami baru siap masak, nak. Arshila. By the way, sekali nunggu Bang Farin meeting, aku mau nge-review dulu ini. Itu paket berisi foto Arshila. Jadi di sini tuh waktu kita di rumah sakit melahirkan Arshila, jadi tuh ada fotografer nawarin untuk fotoin dia gitu. So aku ya mau dong, anak pertama gitu kan. Dan soal foto tuh lucu-lucu. Jadi kita tuh dapat soft copy dan juga ini hard copy-nya gitu. Tapi karena kita juga pertama kali melahirkan di Berlin gitu kan, jadi kita tuh nggak tahu dan kita tuh nggak ada persiapan untuk kayak mending panggil fotografer sendiri aja gitu. Karena setelah kita baca-baca di Reddit, sebenarnya Bang Farin yang baca-baca di Reddit, ini tuh memang bagi orang di sini pun sangat-sangat mahal harganya. Jadi mereka memilih untuk punya fotografer sendiri dan moto sendiri. Tapi karena kita nggak ada persiapan itu, jadi kita ini. Bang Farin, oke. Bang Farin ternyata udah selesai meetingnya. Jadi kita makan dulu aja, baru nanti kita review lagi. Oke, sekarang review. Merapi. Apa?
Mari kita review. Astagfirullah, oke. Kemarin nggak pas juga itu. Oke, kita rasakan dari mana dulu ya? Dari Sulit. presentasinya bagus, menarik. Jamurnya terasa, krimnya mantap, ayamnya beli. Ayamnya masih enak gitu. Ayamnya mantap. Jadi overall enakan ya? Perfect. 9,5 10. Oh, perfect tapi 9,5. Gimana dong? Gak sesuai. Masih bisa lebih lagi, tapi udah enak kali nonton. Jadi apa yang kurang masih bisa lebih lagi? Hah? Makan lebih cepat tadi daripada yang tadi. Waktu makannya ya? Waktu makan ya. Jadi sebenarnya itu udah lewat jam makan siang. Kita telat karena tadi juga ada midwife-nya Arsila. Midwife itu apa sih? Kayak suster ya. Bidan. Kayak bidan. Nah, bidan di sini tuh disediain oleh pemerintah kan, Bang? Disediain oleh pemerintah. Jadi itu di cover sama asuransi di sini. Jadi tuh si midwife-nya itu, si bidannya itu bakal ada nemenin kita. Tergantung sih midwife-nya itu bisa dari sebelum Prenatal, melahirkan. postnatal. Nah, prenatal atau postnatal atau bisa kedua-duanya gitu. Nah, kebetulan kita tuh kemarin dapetnya dua-dua, bisa prenatal dan postnatal, tapi dengan midwife yang berbeda, bidan yang berbeda. Kenapa? Karena kita pindah rumah gitu, pindah apart. Kita harus cari midwife yang dekat dengan rumah baru kita gitu. Jadi kita kayak dibantu banget sama midwife. Jadi kalau mau ada apa-apa itu bisa tanya ke mereka. Misalnya kita ngerasa ada yang nggak beres atau gimana tuh bisa langsung tanya mereka semua. Mereka tuh selalu sigap gitu. Tahu datang ya kan Abang? Kayak sebulan sekali gitu datang. Tapi kalau ada apa-apa tuh bisa lewat telepon atau SMS mereka gitu. Kalau misalnya mau ada pertanyaan apapun gitu. Nah terus setelah melahirkan mereka setiap hari datang. Kalau misalnya kita nyaman mereka ngecek jahitan kita, semuanya dicek, bayinya juga dicek, terus bahkan sampai mandi pertama kali itu dicek sama mereka, dibantuin mereka mandi. Dan di sini tuh bayi itu tunggu sampai tali pusarnya putus dulu baru mandi gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin di Indonesia juga yang kayak gitu ya. Tapi ada juga yang langsung mandi kan begitu dilahirkan. mandi. Si midwife-nya itu datang nanti sampai Arsila umur 9 bulan ya katanya. Jadi tadi dia datang ngecek segalanya dan everything's fine, everything's good with Arsila. Dan timbangan dia naik berapa ya? Ratusan gitu lah. Nah jadi sebelum itu dia sebulan lalu dia 6,2, sekarang 6,7. Iyalah segitulah. Nanti kita bisa juga sih sharing-sharing tentang midwife di sini ya, lahiran dan lain-lainnya. Tapi itu nanti. Sebenarnya kita cuma gabut aja tadi nge-vlog. Jadi kayak udah. Ya, enak ya, enak kan? Lagi. Masih dah. Oke, jadi lanjut lagi kita mereview baby smile fotografi. Ya kan abang ngecek di Reddit, semua orang pada bilang ini sepertinya kayak overpriced gitu ya kan abang. Cuman udah lah ya, kita anak pertama jadi kita harus ada fotonya. Jadi kemarin tuh kita dapat soft copy-nya juga. Itu berapa foto ya bang? 29 euro satunya. Soft copy-nya. Susah ya? Foto 29 euro. Iya, 29 euro satu foto soft copy. Dia yang bayar, ngapain juga yang shock sekarang. 70% katanya bang, diskon. Ya. Lucu kali. Lucu. Ini tuh di kamar dia apa di sini ya? Di ruang tamu ya? Di kamar dia lah ya? Kamar dia aja. Lucu lihat tuh, apa kamar kita pun juga boleh lucu. Imut Asyila. Terus kita juga dapat ini, bisa ditempel itu. Terus ada apa nih abang? Surat. Oh, foto-fotonya. Ada foto-fotonya. Kita dapat foto-foto Arsila. Next, ini juga ada. Oh, ini yang frame itu abang, yang kain ya? Kok kayak gini? Kau ni apa? Oh, kalender. Oh. Nih. Sekarang ini apa? Ya udah mau habis dong. Gak niat kali. Ini juga ada kayak gini. Pengen ya, bang? Kayak gini. Oh, ininya diginiin ya. Yang bisa kita taruh misalnya di meja terus digini nih, nah gini. Ini dapat 2. Tapi lucu kan Arsilanya sangat gemas. Arsila sangat cantik ini ya, Bang. Taruh di meja kerja Abang satu taruh di. Gak muat lagi. Muat nanti ditaruh. Oh, ini dia kartunya. Banyak yang gak penting sebenarnya. Iya sih, kan sebenarnya kita memang nggak penting ini ya karena kita mau dapetin soft copy
kopinya, terus kita ngambil yang banding dengan ini lebih murah. Dapat kayak gini guys. Kartu selamat. Ada banyak tapi ada 10. Dapat 10. Oh, ini kayaknya kalau mau ngundang sih. Kalau mau ngundang orang, tapi jangan ngundang siapa-siapa. Tada! Ini dia albumnya. Lucu kali Arsila. Lucu kan? Nih, aku pengen itu sebenarnya soft copy dan si album ini doang sama itu kanvasnya ya, sama kanvasnya. Jadi aku kayak, ayo abang, tolong abang, kita harus beli abang karena Arsilanya lucu di sini. Bahkan kayak, kau saya, itu sayang, si Arsila pun kayak gitu aja fotonya. Tapi abang, umur Arsila 2 hari nggak bisa diulang gitu. Jadi kayak, dia beliin sama Bang Fahri, lucu kan? Masa dia cuma naruh Arsila lavanya, nggak ada Nasutionnya? Wah, ini lah nih. Ini juga Arsila lavanya aja? Betul ya. Marah lah ini dadingnya nih. Bukan. Betul-betul kecewa. Udah habis Masukin isinya. kotak lagi lah. Iya, ini nggak usah, ini mau lihat taruh. Lucu sekali. Hai. Lihat, Arsila mau lihat Arsila waktu 2 hari nggak? Gini. Tuh. Ini Arsila waktu 2 hari, Nak. Lucu ya, rambutnya lebat ya, Nak. Ih, cantik ya. Iya. Oh, ini kalendernya, Nak. Lucu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hai. Ada incasnya, Nak. Nah, jadi guys, kesimpulannya dari album foto tadi dan hasil foto tadi itu ya benar overpriced gitu untuk hasilnya. Dan yang nggak penting, tapi nggak overpriced-nya itu aku ngedapetin soft copy Arsila, foto-foto yang sangat imut gitu. Ya happy aja gitu karena dapetin foto Arsila yang tidak akan terulang lagi. Iya, Nak? Iya? Ya, Mami? Gitu dulu aja untuk video kali ini. Memang sebenarnya tadi mau masak-masak aja dan aku kepikiran, oh iya foto Arsila belum di-review gitu, jadi sekalian. Sampai jumpa di next vlog. Bye bye guys. Bye Arsila. Arsila, honey.